Tujuan dari penggunaan neraca lajur adalah 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi, neraca saldo, dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Terdapat beberapa bentuk neraca lajur, yaitu neraca lajur dengan 10 kolom dan 12 kolom. Pada pembahasan dalam video ini, difokuskan pada neraca lajur 10 kolom. Perhatikan selisih debit dan kredit di kolom laba rugi dan kolom neraca. Hasil-hasil pada kertas tersebut, khususnya kolom neraca saldo setelah disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Sebenarnya, laporan keuangan dapat disusun hanya menggunakan kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Namun, dengan adanya kolom laba rugi dan kolom neraca dapat mempermudah perusahaan khususnya bagi penyusun laporan keuangan dalam membuat laporan keuangan, sehingga memudahkan pelurusan ketika terdapat kesalahan dalam laporan keuangan. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Terdapat beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Neraca. Dan keempat, laporan arus kas. Lalu, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang digunakan untuk mengukur untung atau ruginya sebuah perusahaan. 2. Menunjukkan kinerja perusahaan. 3. Digunakan untuk membuat perencanaan ke depan. Laporan laba rugi terdiri atas 1. Pendapatan dan juga 2. Beban. Kemudian selisih di antara keduanya nantinya akan menjadi untung atau rugi. Contohnya adalah bagian pendapatan, hasil penjualan barang atau jasa, dan hasil sewa bangunan atau tanah. Kemudian untuk contoh beban adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran sewa ruko, harga pembelian persediaan, beban bunga, dan beban pajak. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih, sedangkan jika beban melebihi pendapatan, maka selisihnya disebut rugi bersih. Pengakuan pendapatan. Secara umum, pendapatan diakui ketika perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa. Contohnya, perusahaan sudah menerima pembayaran dari pelanggan untuk pesanan baju. Selama pesanan tersebut belum diserahkan ke pelanggan, maka perusahaan belum boleh mengakui pendapatan dari penjualan. Pengakuan beban. Beban dapat diakui ketika beban tersebut sudah terjadi meskipun belum dibayar. Contohnya, gaji pegawai yang belum dibayar pada akhir bulan boleh diakui sebagai beban. Sebaliknya, sewa yang dibayar di muka tidak boleh diakui sebagai beban karena beban tersebut belum terjadi. Nanti dicatat sebagai aset atau sewa dibayar di muka. Sumber yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi adalah daftar saldo setelah penyesuaian. Penyusun laporan juga dapat menggunakan neraca lajur pada kolom laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi melalui beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memindahkan semua akun pendapatan beserta nilai rupiah yang menyertainya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam form laba rugi. Dalam langkah ini, termasuk juga memindahkan semua akun kontra pendapatan, seperti retur pendapatan atau retur penjualan jika ada. Jumlahkan semua akun pendapatan, kemudian dikurangi dengan retur pendapatan sehingga didapatkan pendapatan bersih. Namun, jika tidak ada akun kontra, maka langkah ini hanya memindahkan akun pendapatan usaha saja. 2. Memindahkan semua akun biaya beserta nilai rupiah yang menyertainya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam form laporan laba rugi tepat di bawah akun-akun pendapatan, lalu dijumlahkan semua akun biaya. 3. Cari selisih antara total pendapatan dan total biaya. Dari laporan laba rugi tersebut dapat diketahui bahwa gudang servis dan reparasi Rashid memperoleh keuntungan atau laba sebesar Rp6.630.000.
Coba Anda pastikan kembali pada pembahasan neraca lajur, selisih angka yang ada di kolom laba rugi dan kolom neraca ternyata sama, yaitu Rp6.630.000. Hal ini berarti bahwa laporan laba rugi yang Anda susun tidak bermasalah atau dengan kata lain benar. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Meskipun termasuk perusahaan skala kecil, sebaiknya tetap dilakukan penyusunan laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk menunjukkan informasi mengenai perubahan modal perusahaan. Selain itu, laporan perubahan modal ini pun dapat menunjukkan dari mana sumber perubahan modal pada UMKM tersebut. Jika perusahaan mengalami laba, maka nilai ekuitas akan naik. Namun, jika perusahaan mengalami rugi, maka nilai ekuitas akan turun. Hal ini bisa dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, apakah nilai ekuitas naik atau semakin baik keuangan atau turun. Berikut beberapa hal yang harus Anda siapkan untuk menyusun laporan keuangan perubahan modal. 1. Modal awal yang dimiliki oleh UMKM. 2. Laba bersih dan laba kotor yang berasal dari laporan laba rugi. 3. Modal investasi jika ada. 4. Pengambilan dana pribadi. 5. Modal akhir. 6. Laba bersih. Kemudian, masukkan semua data tersebut ke dalam tabel laporan perubahan modal. Laporan ini biasa disusun setelah laporan laba rugi, karena untuk bisa menyusun laporan ini dibutuhkan informasi mengenai laba rugi perusahaan. Contohnya adalah seperti tabel di bawah ini. Angka Rp16.480.000 merupakan modal akhir Tuan Rashid di gudang servis dan reparasi Rashid. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang menunjukkan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Manfaat yang diperoleh dari neraca antara lain: 1. Perusahaan mengetahui jumlah aset atau harta yang dimiliki, baik jenisnya maupun nilainya. 2. Perusahaan dapat mengetahui besarnya kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal dan laba ditahan. 3. Perusahaan dapat menghitung rasio keuangan sehingga perusahaan dan pihak-pihak terkait seperti investor maupun kreditor dapat memprediksi kemampuan perusahaan untuk membayar bagi hasil kepada investor maupun membayar utang kepada kreditor. Informasi yang dihasilkan neraca dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan perusahaan. Informasi yang benar dan akurat akan menghasilkan keputusan yang tepat. Berikut ini adalah contoh laporan posisi keuangan atau neraca dari gudang, servis, dan reparasi Rashid. Neraca ini disusun berdasarkan informasi di neraca saldo setelah penyesuaian, dan dapat disusun setelah laporan laba rugi dan laporan perubahan modal tersusun. Salah satu elemen yang terdapat di neraca yaitu ekuitas atau modal ditambah akun lain jika ada, seperti laba ditahan, bersumber dari laporan perubahan modal. Jadi, ketika menyusun neraca, perlu memperhatikan saldo ekuitas akhir yang terdapat dalam laporan perubahan modal. Setelah neraca tersusun, pastikan total aset harus sama dengan total utang ditambah ekuitas, atau aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan besarnya perolehan kas dan penggunaan kas dalam perusahaan dalam satu periode tertentu yang diklasifikasikan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi meliputi siklus kegiatan jangka pendek yang merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Contohnya, penerimaan pendapatan tunai, penerimaan pelunasan piutang, pembelian barang atau jasa, pelunasan utang, atau pembayaran biaya. Semua transaksi yang berkaitan dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dikelompokkan dalam aktivitas ini. Aktivitas investasi meliputi siklus kegiatan jangka panjang yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tetap, juga investasi serta pemberian dan penagihan pinjaman
kepada perusahaan lainnya. Contohnya, pembelian aset tetap, pendapatan bunga dari investasi obligasi, atau penjualan aset tetap. Arus kas masuk terjadi bila kas diterima dari hasil atau pengubahan investasi yang dilakukan sebelumnya. Aktivitas pendanaan berkaitan dengan bagaimana kegiatan kas diperoleh untuk membiayai perusahaan termasuk biaya operasinya. Aktivitas ini mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Contohnya, setoran uang dari pemilik, pembayaran dividen, atau pengambilan uang untuk pribadi atau prive pemilik. Dalam hal ini, arus kas masuk merupakan kegiatan mendapatkan dana untuk kepentingan pembiayaan perusahaan. Sedangkan arus kas keluar adalah pembayaran kembali kepada pemilik dan kreditur atas dana yang diberikan sebelumnya. Dalam penyusunan laporan arus kas yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Anda harus memahami langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah perubahan kas atau setara kas. 2. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi. 3. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas investasi. 4. Menentukan jumlah kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, menyusun laporan arus kas secara lengkap. Berikut adalah contoh laporan arus kas dari gudang servis dan reparasi Rashid. Dari hasil laporan arus kas tersebut diketahui bahwa arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp3.630.000, arus kas aktivitas investasi sebesar Rp2.000.000, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp9.850.000. Kemudian diperoleh jumlah kas sebesar Rp11.480.000. Yang ke-9, pembuatan jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau menihilkan saldo akun-akun temporer. Apa itu akun temporer? Akun temporer merupakan akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban yang terdapat dalam laporan laba rugi. Prinsip dasar dari jurnal penutup antara lain 1. Saldo pendapatan dan beban dinihilkan menggunakan akun sementara. 2. Akun sementara ditutup ke laba ditahan. 3. Akun terkait aset, kewajiban, dan ekuitas tidak ditutup. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup akun pendapatan dengan cara memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. 2. Menutup akun biaya dengan cara memindahkan saldo setiap akun biaya ke akun ikhtisar laba rugi. 3. Menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Yang terakhir, menutup akun-akun pengembalian ekuitas jika ada ke akun modal atau laba ditahan. Berikut ini contoh jurnal penutup dari gudang servis dan reparasi Rashid. Setelah menutup akun-akun laba rugi, selanjutnya yaitu menyusun daftar saldo setelah penutupan. Daftar saldo setelah penutupan ini akan menjadi daftar saldo di awal bulan berikutnya. Yang ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Disusun dengan tujuan untuk mengecek dan membuktikan nilai dari saldo akun permanen yang ada di laporan posisi keuangan yang nantinya akan dibawa ke periode mendatang sebagai basis dalam perhitungan laporan keuangan. Contoh neraca saldo setelah penutupan pada gudang servis dan reparasi Rashid adalah sebagai berikut. Total debitnya sebesar Rp17.280.000 dan kreditnya Rp17.280.000. Yang ke-11, pembuatan jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan pada periode selanjutnya. Tujuan dari jurnal pembalik adalah untuk mempermudah penjurnalan pada periode akuntansi yang selanjutnya. Beberapa jurnal penyesuaian yang perlu dibalik antara lain adalah 1. Utang biaya, 2. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima,
3. Pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan pendekapan pendapatan atau diakui sebagai pendapatan. Yang terakhir, biaya dibayar di muka yang dicatat menggunakan pendekatan biaya diakui sebagai biaya. Berikut ini adalah contoh jurnal terkait dengan utang biaya. Berikut adalah contoh jurnal terkait dengan piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Berikut adalah contoh jurnal terkait dengan pendapatan diterima di muka atau diakui sebagai pendapatan. Berikut ini adalah contoh jurnal terkait dengan biaya dibayar di muka atau diakui sebagai biaya. Nah, sekarang sobat-sobat udah pada tahu kan apa sih pentingnya laporan keuangan bagi UMKM itu dan bagaimana cara membuatnya? Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya.